Sobat Shooters, kembali lagi dengan saya Narasena di channel Pondok Lensa. Di video kali ini saya bakal bahas field monitor yang kece banget. Nah, sebelum ngebahas field monitor ini, saya mau memperkenalkan dulu Kak Denny KMF. Wih. Hai, saya Made Denny, saya seorang profesional DP based in Bali. Ngajar juga ya sekarang? Iya, kebetulan saya juga ngajar di salah satu kampus seni di Bali. Kebetulan juga bidang yang saya ajar itu ada editing dan sinematografi. Mantap. Ya. Sekarang langsung aja nih, Bapak dosen. Hari ini kita ada Mas HD, serinya M702F 4K series. Jadi pertama kita dapat monitor itu sendiri, terus ada hoodnya juga, terus ini Magic Arm yang kecil, 5 small, inci ya, 5 inci. Terus ada baterai, dia pakai baterai NPF 770, terus HDMI. kabel HDMI ada full sama mikro ya? ya, terus Oh, ini remote ya? Ada remote-nya. Magnify fokus gitu kan? Iya, iya. Kayak Jadi gitu, ada jadi tinggal, additional presetnya. Jadi kita bisa colokin di sini remote, terus tinggal pencet. Oke, ini kan udah ada nih paket penyewaannya. Mas HD 702 4K ini. Ya, Untuk si layarnya sendiri emang 4K? belum 4K ya, jadi masih full HD. Iya. Tapi dia sudah support untuk inputnya, dia udah 4K, outputnya juga sudah UHD, jadi 3840. Dan ini udah cukup proper ya, karena dia ada HDMI out, dia ada SDI out, ada SDI in. Iya. Jadi kita kan kebanyakan nih kalau kerja pakai kamera-kamera kayak gini tuh udah jarang pakai HDMI nih. Iya bener, jadi SDI kamera-kamera sinema seperti Sony FS5, FS7, terus ada juga misalnya pakai Red, Atau Ari. itu Ari juga kebanyakan sudah pakainya SDI, jadi monitor ini sangat membantu ya dibandingkan dengan brand-brand lainnya. Cuma kalau kita emang kelasnya mirrorless, DSLR, kita pakainya HDMI. masih ya kan? perlu banget HDMI. Jadi ini dari yang emang kita beginner, istilahnya dari pengguna mirrorless sampai pengguna kamera sinema juga Iya, bisa jadi pakai gitu kan. range-nya cukup luas ya iya. untuk konsumennya, jadi bisa Output 4K juga ya kan. betul. Jadi outputnya sudah 4K. Yang mana kamera sinema tuh 4K Iya, semua. rata-rata sekarang. semua sudah 4K ya kan. Jadi detailnya dapat. Jadi enaknya kalau syuting pakai field monitor begini ada dua opsi. Yang pertama kita harus pakai rig atau kita bisa pakai hot shoe mount. Jadi kita taruh di top handle. Ya. Nah, monitor ini tuh sebenarnya kegunaannya buat Ascam, focus puller gitu atau bisa buat DOP. Macam-macam sih. Kalau misalnya kita pakai kamera, misalnya kamera kecil nih, seperti mirrorless seperti ini, yang mana monitor built-in monitornya nggak begitu bagus, khususnya kalau di bawah matahari atau size dari monitornya terlalu kecil. Jadi kasihan juga mata kita harus sampai ngintip-ngintip gitu kan. Jadi terpaksa kita harus cari eksternal monitor yang size-nya cukup besar. Jadi kita bisa lihat detail fokus, detail subjek, objek yang ada di dalam yang akan kita shoot seperti itu. Dan ini HDMI lock-nya juga cukup keren ya. Iya, jadi dia ada HDMI lock. Menarik juga, jadi tinggal pasang di sini untuk kabelnya. Terus dikencengin. Udah, dia ngunci otomatis. Ini juga bisa kan buat focus puller Iya, kan? jadi bisa banget tergantung setup dari kameranya. Jadi misalnya kamera di setup untuk shoulder mount atau cuma ditaruh di tripod. Jadi kita bisa setup untuk monitornya misalnya di samping, misalnya samping kanan atau samping kiri, tergantung dari follow fokusnya. Jadi follow fokusnya ada di kanan atau di kiri, itu tergantung nyaman-nyamannya kita aja. Kalau udah nyaman. Itu lain lagi. Tapi emang perlu banget sih untuk fokus puller punya Dan udah monitor ada fitur sendiri. yang fokus picking. Iya, jadi di terus sini udah ada macam-macam focus kan. picking, ada jadi fokus magnify-nya juga. Nah, kebanyakan monitor-monitor dalam tanda kutip murah itu maksudnya kan beda dengan Atomos yang kita sewanya berkali-kali lipat Iya, harganya iya, gitu kan. Itu mereka nggak punya magnify fokus. Jadi kita kalau mau magnify itu ya kita harus lewat kamera. Kalau ini tuh kita bisa bener-bener magnify sendiri ya benar. Jadi kita bisa magnify. Nggak masalah deh kayaknya kalau kita pakai monitor ini dua, misalnya di OP 1 fokus puller 1. Iya benar, nggak masalah karena Dia ada HDMI out-nya juga iya benar. kan. Jadi output dari kamera masuk ke sini, output dari di sini keluar lagi ke monitor satunya lagi. Jadi kita bisa pakai dua monitor. Kurang lebih ini kita setup seperti ini ya. Jadi opsi aja sih kalau mau pakai sun hood. Jadi kalau misalnya kita syuting di
outdoor di bawah matahari yang cukup terang misalnya seperti itu. Soalnya masalahnya bukan cuma kelihatan, kita kayak perlu kontrasnya. Ya, Masalah kelihatan sih mungkin di bawah terik matahari masih Masih kelihatan. kelihatan Cuma ya, kayak kita harus sih. benar-benar detailnya kayak gimana, Ya, exposure-nya gitu kan. Bener banget. Oke, jadi yang pertama di sini ada fokus. Oke, jadi fokus picking ini fungsinya sangat membantu untuk para fokus puller. Jadi kita bisa lihat di sini ada warna hijau. Dia akan mencari kontras. Jadi kontras yang paling kelihatan di monitor ini. Nah, terus ini juga ada zebranya gitu ya? Ya, jadi dia ada zebra juga. Jadi kita bisa set di sini dia ada 80%, 90%. Biasanya 100 deh kayaknya ya kan. Terus di sini juga ada false color. Nah, Ya. itu saya suka. False color itu jadi kalau di Red itu kan dia ada namanya gyroscope gitu. Ya. Dan pasti orang-orang juga pengen tuh dapat fitur itu tapi nggak syutingnya nggak pakai Red ya kan. Kita salah satu caranya ya adalah pakai monitor Ya, field monitor seperti ini. Monitor ini tuh kayak emang untuk kebutuhan syuting yang emang exposure kita tuh pengen bener-bener sempurna, nggak cuma asal tek. Jadi benar-benar monitor ini sebenarnya kalau menurut saya sudah cocok juga untuk konsumen yang sudah profesional user gitu. Jadi Dan udah kayaknya udah menjadi lengkap sebuah banget gitu. keharusan gitu ya. Iya. Sebuah keharusan untuk produksi itu pakai monitor ini gitu kayaknya. iya benar, karena jadi lengkap banget banget. fungsinya. Dia ada freeze, terus ada pixel to pixel, terus ada zoom, false color tadi misalnya single color RGB juga. Jadi kalau misal dibandingkan dengan Atomos misalnya, kita tahu yang misalnya yang sering banget dipakai Inferno atau Flame ya, Shogun. Ini sudah sangat membantu sih, maksudnya dibandingkan dengan Atomos, tapi ya fungsinya memang berbeda. Atomos kan dia external recorder. Kalau ini hanya field monitor saja, jadi kalau menurut saya ini sudah cukup. Nah, dengan harga yang jauh lebih murah. untuk Bener. dibeli dan untuk disewa. Disewa, jauh bener. banget Dia kan. murah banget sih sebenarnya. Setelah kita review tadi, Ya. Mas HD 702S 4K ini sebenarnya cocok banget ya untuk pemula di industri film ataupun video dan juga untuk yang profesional. Karena ada juga beberapa monitor yang dalam tanda kutip asal gitu kan, itu nggak maksudnya asal ada gambar doang ya, kita juga tetap kebingungan gitu untuk Dan kualitas gambarnya pun menarik ya, maksudnya crispy, warnanya juga pretty close dengan apa yang ditampilkan oleh monitor dari kamera itu sendiri gitu. disebut alternatif enggak karena emang bagus juga. Bagus, iya. Ya nggak sih? Ya jadi gitu aja. Senang sekali nih saya bisa nge-review bareng Kak Denny, ya kan? Mas HD 702S Ya, 4K. 702S. Mudah-mudahan teman-teman jadi terbantu untuk memilih monitor ya kan. Ya. Dan sekarang saya mau izin pamit juga nih Kak Denny, karena video ini adalah video terakhir saya sama Pondok Lensa gitu. Video Pondok Lensa ini juga nggak tutup. Channel Pondok Lensa ini bakal diterusin sama Kak Denny, juga teman-teman yang ada di belakang layar ini dari silurbareng.co. Jadi tenang aja. Teman-teman gak usah sedih juga, sama aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga kunjungi www.pondoklensa.com, Facebook page di Pondok Lensa, lalu store-nya di Pondok Lensa Bali juga Bandung ya. Ya. Ya udah, sekian aja video review dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.